Kita tabarukan sedikit lah. Suruh tuan rumah menyampaikan sedikit daripada fadilah keutamaan di bulan Maulid ini, insyaallah mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para ustadz, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam menjalankan agama, dalam menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan ini, tahun ini, alhamdulillah kita dipertemukan terus. Bahkan setiap malam kita dipertemukan dalam rangka memperingati daripada kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita memperingati ini, kata Habib Ali, itu kadada busan-busannya, wala yumallu takraruhu bi kasrati tardad. Walaupun kita berulang-ulang memperingati daripada peringatan Maulid ini, kada busan-busannya, apalagi banyak makanannya, disangui pulang bulikannya. Nah, baru masuk sudah banyak benar sangonnya. Nah, paketnya datang. Alhamdulillah kita seberataan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang zahir saja sudah nampak begitu banyak barakatnya, begitu banyak keutamaan, fadilat daripada peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Jadi sesuai jajar Allah taala lah, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ikam tu jar Allah taala, bahasa kita itu diutus karena memang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Makanya di dalam hadis kursi lah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau kada pian, bahasa kita tu, kalau kada engkau wahai Rasulullah, kalau kada engkau kekasihku wahai Rasulullah, kada ku jadikan ini seluruh alam ini. Karena cintanya, karena Allah Subhanahu wa taala itu kepingin kita ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikanlah sekalian alam ini daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kesempurnaan, semua haibah, keagungan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Habib Ali lah, bahwa sallallahu alaihi wasallam jami'u sifatil kamaliyah wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi asrafi khususiyah. Nabi Muhammad itu bahwa jami'u sifatil kamaliyah. Sidin itu mengumpulkan sabarataan sifat yang sempurna dengan sidin. Jadi kesempurnaan sifat, bahasa kita itu kalau orang mengaji hakikat lah, ilmu hakikat, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala itu nampak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu bersifat rahim. Bahwa rahimu bil yatimi wal armalah. Nabi itu adalah orang yang kasih sayang dengan anak yatim, dengan janda-janda. Sidin itu kasih sayang, bukan janda nang kita ini kan. Kalau janda kasih sayang, janda nambungas, nambungas lalu kita kasih menentu hapiur, kada kita sayangi. Ini kalau Nabi itu beda. Sidin itu Nabi itu kasih sayang, sabarataan. Itu diantara sifatnya Nabi itu. Jami'u sifatil kamaliyah. Kadang Nabi itu kada sempurna. Karena tadi, karena kesempurnaan semua sifat Allah Ta'ala itu nampak pada Nabi. Nampak benar dengan Nabi itu.
Makanya Nabi kadang memandang siapakah ijada'ahul miskin ajabahu ijabata muajjalah. Di antara sifat Nabi itu adalah apabila memanggil, Nabi itu dipanggil orang. Walaupun orang miskin memanggilnya, ajabahu ijabata muajjalah. Cepat Nabi itu datang. Kita ini mensugi hanya datang cepat. Apalagi ada berita, ada paketnya banyak, ya bingkisannya banyak. Dari asar datang hari udah siap-siap dah kita. Ini mudahan bang 100.000 seorang pulang. Masya Allah, banyak benar kita dapat dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ada paket kayak inilah, bingkisan kayak ini, wah jangkal kita tolak maulidan. Ini malam besok pada siapa pulang? Masih ada jannah gue. Masih ada jannah. Dapat nasi kotak cagarnya sih. Masya Allah, tabarakallah. Itu di antara sifat Nabi itu mulia. Kita duduk di sini itulah untuk mencontoh. Biar sebutingnya yang kita contoh dulu dengan Nabi itu. Dengan Nabi itu. Ya tadi sifat Rahman Rahimnya kah dicontoh. Allah Ta'ala bersifat Rahman Rahim, Rasulullah juga bersifat Rahman dan Rahim. Karena tadi apa? Kesempurnaan sifat Allah Ta'ala itu nampak benar dengan Nabi. Dengan Nabi sabarataan ada dengan Nabi. Dengan sahabatkah, dengan orangkah, sabarataan Rahman Rahimnya. Wa huwal abu safiqur rahim bil yatim wal armah. Ijadahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kadang membedakan siapakah memanggil sidin, tetap dikabulkan oleh sidin. Bahkan sidin itu lebih tergesa-gesa, bahasa kita tuh kalau orang miskin memanggil sidin. Itu akhlak sidin, akhlaknya Rasulullah. Itu yang kita contoh. Kenapa? Kita ini kadang bisa mulia, kadang bisa kita ini mulia, baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun di hadapan makhluk itu kadang bisa mulia pian. Terkecuali kemuliaan itu bertakluk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada bisa biar pakaian pian bagus, biar suruban nang gandal benar, biar pian bajubah, biar pian berpakaian nang tasbih terus kiri kanan tangan, bahasanya tuh kada bisa mulia orang. Kada bisa mulia. Kalau kada di hatinya ada kecintaan ta'aluk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jar Habib Ali, fama min khuluqin fil bariyati mahmudun illa wa huwa mutalaqan an zinil wujud. Pian hendak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara zahir dan batin pian. Batin pian harus bertakluk dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita membaca salawat itu hendaklah bertakluk hati kita dengan Rasulullah. Kita ni lah waktu membaca salawat itu bertakluk, paling kada ganangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling kada. Amun kada bertakluk kita kada merasakan lezatnya, rasa hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kada bisa kita. Pian baca salawat itu, kalau kada bertakluk pian hati pian keganangan Rasulullah, kada bisa pian merasakan lezat. Makanya kalau kita ini kada bisa lah musahadah dengan Rasulullah, merasakan dengan Rasulullah itu paling kita hadir hati kita. Hadir hati kita nyaman, kita tuh berdiam mengganangkan Rasulullah, mengingatakan Rasulullah. Seperti itu. Kita ini. Makanya mun bersalawat itu kita bisa menangis pian. Bisa menangis kita membaca salawat itu kalau hati kita hadir. Amun hati kita kada hadir, kada bisa kita menangis. Kada bisa membaca salawat ini. Guru-guru puluhan tahun kada pernah menangis. Ya pian kada bisa merasapi. Kada merasa hadir ke waktu pian membaca itu. Apalagi membaca yang terakhir itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu pian harus hadirkan hati pian seolah-olah pian berhadapan dengan Rasulullah itu waktu mengucap itu. Makanya ulunlah dengan guru ulun tu waktu ulun menerima ijazah inilah, ijazah daripada Maulid Al-Habsyi ini sama Tudurar ini. Ujar guru ulun kada usah suara bagus ikan. Ujar sidin kada usah ikan suara ikan bagus. Membaca Maulid ni kada usah bagus si sidin. Yang penting ikam jadi sidin mahayati, mengerti maknanya jadi sidin. Mengerti maknanya. Kenapa jadi ulun suka juga membaca walaqaditas safa ini? Karena ulun waktu mengambil ijazah ini, ulun cuma disuruh membaca walaqaditas safa ini.
baca walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam jasidi. Ikam hayati jasidi. Ikam hayati jasidi. Makanya kadang-kadang ulun kalau membaca walaqad tasafa ini, kadang-kadang yang hadir adalah guru ulun seorang. Yang ulun rasakan dengan ulun adalah guru ulun seorang yang ada. Kalau kada ulun merasakan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini membaca maulid yang paling nyaman adalah ketika beliau itu hadir. Hadir tajalli di hati kita, nampak Rasulullah sifatnya dengan kita. Itu pian membaca maulid un berpandiran. Ada pernah pian akan merasakan jauhnya dengan Rasulullah, pian suul adab dengan Rasulullah. Orang baca maulid kita berpandiran. Ulun sebenarnya kalau masihkan hati orang pandir itu ulun tawak. Jujuran. Karena di waktu kita merasakan jauh itu mengganggu kita. Mengganggu hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun jika menurutkan hati ulun tawak. Orang yang berpandir itu bujuran pian. Karena kelejatannya itu, kelejatan kita waktu hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kada ada bandingnya. Kada ada bandingnya. Makanya orang itu hendak merasakan jauh terhadap Allah Subhanahu wa taala harus melalui dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang bersalawat itu bukan sekedar kita bersalawat aja. Bila kada bisa menghadirkan Rasulullah, hadirkan sidin. Kalau kada merasakan sidin hadir, rasakan kita dekat dengan makam sidin. Kalau kada bisa kayak orang nang ahli tasawuf yang merasakan benar-benar dia bersalawat kepada Rasulullah, hadirkan Rasulullah itu dekat dengan kita. Kalau kada pian bersalawat kepada hakikat daripada nur Muhammad itu sendiri, yaitu kepada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pian bersalawat. Amun kada pian tenggelamakan diri pian di dalam hadrahnya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ pian bisa merasakan bahwasanya pianlah yang bersalawat, pianlah yang merasakan salawat. Ujar orang itu, yang bersalawat itulah yang disalawati. Amun pian tenggelam di hakikat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk bukakan rahasianya lah. Kenapa kita itu bisa merasakan bahwasanya perjuangan Rasulullah itu kenapa? Kalau pian tenggelam di dalam nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pian merasakan perjuangan Rasulullah itu. Bukan pian membaca sejarah lagi, tetapi pian seorang yang dirasakan. Karena pian sudah tenggelam di dalam nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, pianlah yang merasakan kejadian itu, bukan orang. Atau pian diberikan gambaran bahwasanya di depan pian ini perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuka, namanya hijab pian. Terbuka kasab pian, terbuka hakikat daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Kapa guru kayak itu aja. Pian seperti inilah kenapa jadi terbuka itu. Ujar Habib Ali ulun rancak madahkan inilah. Awalu makhlukin barazi. Awal-awal makhluk itu jar Habib Ali yang takakan, kujadiakan, kusempurnakan bentuknya itu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi Nabi Muhammad itu pada hakikatnya adalah nur nang berwujud. Paham lah pian? Nur nang berwujud saikungan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Hakikatnya nur Nabi Muhammad itu adalah nur yang sebijian. Sedangkan kita ini termasuk pancaran daripada itu nur. Pancarannya. Wa minhu jara Habib Ali. Taparra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Dari nur itulah terpancar seberataan. Ada di dalam nur itulah seluruh makhluk tadi. Seluruh makhluk tadi itu. Sabarataannya daripada nur itu, daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka bila pian hendak mesra dengan nur Muhammad tu, hendak merasakan hadirnya Nabi Muhammad, hendak merasakan wujudnya Nabi Muhammad, pian tenggelamakan diri pian di dalam nur itu. Kalau katakan bisa pian,
Kada bisa pian merasakan hakikat daripada Nur Muhammad tu, kada bisa pian merasakan jauh bagaimana bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun orang tu tenggelam di dalam nur, sedangkan Nabi tadi adalah nur yang sebenarnya. Nabi Muhammad tadi itu pian pandang perbuatan jahir pian itu nah perbuatan Nabi. Kita sembahyang itu perbuatan Nabi. Kita bersedekah perbuatan Nabi, zahir kita. Pian pandang itu sabarataan itu terbit daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan batiniah. Maka jar ulun tadi secara hakikat pian itu bertemu dengan Rasulullah. Makanya itulah pian itu bisa merasakan kehadiran Rasulullah bila pian itu Nabi membaca salawat. Itu pian merasakan kehadiran Rasulullah. Bila pian mengucap tu sallallahu ala Muhammad, nampak berdua aja yang timbul. Allah Ta'ala dengan nurnya itu aja berdua. Asalkan pian merasakan bahwasanya diri pian ini ditenggelamkan di dalam nur tadi itu. Tenggelamkan diri pian di dalam nur itu, yang nampak cuma dua aja. Pian kadada yang ada sallallahu alaihi. Allah Ta'ala bersalawat kepada siapa? Kenyataan daripada Nur Muhammad. Siapa? Amun pian tenggelam di dalam Nur Muhammad, dengan pian itu orang kan bisa merasakan. Kalau pian tenggelam di situ, nampaklah semua yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun pian mesra dengan Nur Muhammad itu, nampak tajalli kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada nur tadi itu. Nampaklah keagungan Rasulullah. Nampaklah keagungan Allah Subhanahu wa taala meliputi akan itu. Kita bisa merasakannya. Makanya lah, kada lagi kita mendengar kisah tu, kada lagi kita mendengar kisah Rasulullah tu, kada lagi kita seorang yang merasakannya. Karena hakikat daripada nur itu dibukakan dengan kita, dirasakan dengan kita, dinampakkan dengan kita. Karena apa? Karena kita kadang mewujud. Yang mewujud cuma nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang meliputi dengan kita ini. Maka nur ini akan kenal dengan nurullah. Dia merasakan jalalullah, dia merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala merasakan jauh bagaimana rasanya kita tenggelam di dalam nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita merasakan sifat-sifat daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui, bukan mengetahui lagi, tapi kita benar-benar merasakan tajalli pada diri kita. Zahiran wa batinan nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai sini, sampai sini. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah mujibatir rahmatika fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Nas'aluka ya Allah tamamal afiyah. Amin ya Allah. Nas'aluka ya Allah syukra 'alal afiyah. Amin ya Allah. Wa nas'aluka ya Allah rizqan halalan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa husnul khatimah. Allahumma ya qadiyal hajat. Amin Ya ya Allah. qadiyal hajat, iqdi hajatina ya Allah. Khususan liman hadar fi hadzal majlis, taqdi hajatina ya Allah bi barakati rasulika wa nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum ya karim. Alhamdulillah.
Biasanya kan